Sahabatku di dalam Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dia sumber kekuatan dan sumber kemenangan. Karena itu, mari beribadah, menyembah dan memasyhurkan nama Tuhan dengan pujian. Kau tetap Tuhanku Yesus. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap dalam suka maupun duka. Yesus kawan yang akrab. Pujian ini merupakan komitmen bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Raja untuk selamanya dalam hidup ini. Firman Tuhan akan menuntun kita. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami dengan firman-Mu dan mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan apa kehendak firman-Mu. Dan semua yang mengikuti dimanapun mereka berada, keluarga-keluarga yang beribadah, biar diberkati oleh Tuhan, supaya pelayanan ini memberi semangat baru bagi kami, untuk kami isi di hari hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Injil Lukas pasal 22 ayat 47 sampai 48. Begini dikatakan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, proses penangkapan Yesus telah diatur dan direncanakan dengan matang oleh Yudas Iskariot bersama dengan imam-imam kepala pengawal bait Allah dan tua-tua Yahudi. Yudas berjalan di depan, menuntun dan memimpin rombongan itu untuk menangkap Yesus dan memberikan tanda dengan ciuman. Ayat 47. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Matius 26 ayat 48 dan Markus 14 ayat 45b. Ketika Yudas mendekati dan mencium, Yesus menegur, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ayat 48. Tentulah Yudas terkejut karena rencananya telah diketahui oleh Yesus. Dia menyerahkan Yesus sang guru untuk disalibkan dan dibunuh dengan ciuman. Ciuman sebenarnya menjadi tanda hormat, tanda kasih sayang, tanda kedekatan, tanda persahabatan, tanda kekeluargaan, tanda kerukunan dan kedamaian. Kini berubah menjadi tanda beraksi, melakukan kejahatan, kemunafikan, pengkhianatan, dan berujung menjadi ciuman yang mendatangkan kematian. Sebagaimana tema renungan ini adalah ciuman maut. Keluarga yang diberkati Tuhan, kepada kita diingatkan agar jangan menyerahkan Yesus dengan ciuman. Ciuman yang mendatangkan maut, itu namanya pengkhianat. Hendaklah kita berkomitmen menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja untuk selamanya dalam hidup ini. Dalam suka maupun duka. Sebagaimana pujian tadi. Dan mengisi hidup ini dengan ciuman yang tulus, penuh kasih sayang,
kekeluargaan, keakraban, saling menghormati dan mengasihi mulai dari dalam rumah, di tengah pelayanan, dan di tempat di mana kita bekerja, agar Tuhan disenangkan dan dimuliakan. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini menjadi berita yang memberi semangat bagi kami untuk kami tindak lanjuti dalam hidup ini. Sehingga firman ini menjadi tanda awas bagi kami. Supaya kami betul-betul membangun hubungan yang baik dengan ciuman yang tulus, ciuman yang penuh dengan kasih sayang. Sehingga hidup ini menjadi hidup yang berarti dan bermakna bagi diri sendiri, tapi juga bagi sesama yang ada di sekitar kami. Dan semua yang mengikuti ibadah ini, dimanapun mereka berada, diberkatilah oleh Tuhan dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan menyertai semua yang dengan taat setia tekun beribadah. Biar ada berkat-berkat yang mengalir. Semua yang mau melaksanakan pekerjaan di sepanjang hari ini, Tuhan lancarkan, sukseskan. Anak-anak yang mau ke sekolah, mau ke kampus, semua Tuhan tuntun, jagai, bentengi. Dan yang akan melaksanakan pekerjaan di kantor, di kampus, di sekolah, di rumah sakit, di puskesmas, di pasar, di toko, di warung, di jalan, di darat, di laut, di mana saja. Biar semua diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Yang bersyukur karena berulang tahun pribadi perkawinan, Tuhan yang kuduskan syukur. Dan Tuhan buat sukses semua yang mau dikerjakan hari ini. Dan Tuhan jugalah yang berkati sesama kami, saling menghargai, menghormati antar umat beragama, antar denominasi gereja, sehingga kami hidup rukun dan damai. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan firman, pujian dan doa. Tuhan Allah menjagaimu kemanapun engkau pergi. Engkau akan beruntung sebab Tuhan menyertai engkau. Tuhan menyertai saudara kini dan selamanya. Amin. Trims.